kapasitas Niki Mirjani dan Mail sebagai yang diduga sebagai pelaku, yang dikatakan itu pemerasan. Kemudian Dr. Reza sebagai orang yang memberikan uang. Kalau saya katakan itu menyuap. Betul. Jadi ada tekanan memeras, ada juga yang menyuap supaya diem. Gitu. Di awalnya saya katakan jangan kita hanya berbicara kepada Niki Mirjani saja. Reza juga perlu diperiksa. Saya tidak memihak kemana, ya. Niki melakukan suatu perbuatan tindak pidana diduga menerima uang 4M. Tetapi kenapa ini mengalir kepada Niki? Siapa yang mengalirkan Reza? Kenapa dialirkan? Berarti ada something. Ada suatu peristiwa yang harus dilakukan oleh Reza sehingga ini tertutupi. Kira-kira begitu. Jadi sehingga komposisi harus netral, ya. Ini diperiksa, ini juga diperiksa. Kalau saya mengatakan dua-duanya terlibat dalam kasus diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Hanya pertanyaan satu, kenapa dilakukan Reza? Masalah skincare. Kenapa skincare-nya itu harus menyuap orang, harus memberikan uang pada orang? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Periksa dong. BPOM jangan diem. Saya bilang kok BPOM kok tutup mata selama ini banyaknya skincare ini yang betul-betul sudah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, akan BPOM itu sendiri, gitu loh. Jangan mentang-mentang ini didaftarkan online, ya, kemudian tidak diverifikasi dengan benar. Yang penting dapat uangnya. Memang pengusaha skincare ini berkewajiban untuk dipungut pajaknya, pajak negara. Tapi bukan hanya digelontorkan gitu aja, dicek dong. Kan ada laboratorium, kan ada. Dicek kadarnya, apakah dia ini overclaim, apakah ini underclaim, apakah ini isinya di overclaim itu mengandung zat berbahaya, merkuri, ya, ataupun zat-zat kimia yang lain yang mengakibatkan merusak daripada jaringan kulit. Harus diperiksa dong, memenuhi standar atau tidak. Dan harus berani BPOM menutup itu perusahaan apabila terjadi seperti itu. Berarti dia memperkaya diri dengan merusak tatanan hidup masyarakat banyak. Udahlah pendek. Kata pengacaranya entah siapa itu tadi di samping dia kan, pas dia diwawancara wartawan. Kan di situ pedes ada ngejokesnya. Ngomong bopeng-bopeng itu ngejokes, gigi kok ngejokes ya, gigi kok jengat. Sejak kapan ngatain orang bopeng itu ngejokes? Itu menghina. Jangan menormalisasikan untuk penghinaan. Deket banget aja enggak, masa yang ngejokes? Logika dimainin ya. Ketika kita bertemu orang, jelek-jeleknya gini lah. Ketika kita ketemu orang di jalan terus kita katain bopeng, bopeng. Kenal deket enggak, tiba-tiba kok ngomongin bopeng. Apa nggak marah, kok nggak ditimpuk gitu? Apa nggak sakit hati orang itu? Maaf kak, ngejokes. Gigi kok 7. Kali ini gue mau membahas IG story-nya Kak Sheila Sokya ya, yang merespon terkait dengan postingan si Ipanda ya, terkait dengan rekaman percakapan antara Dr. Reza dengan IM. Nah, di bagian atas itu bunyinya, gak mungkin pihak kepolisian asal-asal menjadikan mereka tersangka kalau buktinya gak kuat. Ini buktinya sangat kuat sayang, dan rekaman suara mereka semua sudah bocor. Jangan sampai bocor lagi video pas Mail angkut tuh uang cashnya. Ini bukti nyata kuat dan sah sayangku. Kita doain terbaik aja, semoga ini cepat diadili ya. Nah, ini yang gongnya, ini caption gong yang di bawah. Gak semua orang mentalnya kuat dengan ini. Ya mau gak mau bayar karena takut. Aku juga sempat transfer kan 350 juta. Tapi tetap aja 350 dibusukin habis-habisan dan dimusuhi. Masya Allah, non-stop sampai sekarang. Ini bukan malah skincare, tapi karena travel. Wow. Jadi Kak Sheila Sokya juga sudah mentransfer sejumlah 350 juta hanya perkara travelnya dia itu yang dengan istri. Nah, jadi ceritanya ini ya, si Arif, Avanda, dan beberapa orang lainnya ini kan diundang oleh penyidik Polda Metro Jaya hari ini ya, untuk diperiksa atas laporan yang dibuat oleh Doktip atas insiden yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2025 kemarin. Nah, terkait dengan kehadiran si Arif Avanda ini dan beberapa orang lainnya di Polda Metro Jaya hari ini, banyak nih yang mendoakan, yang mengidam-idamkan, yang menginginkan kalau si Arif Avanda dan beberapa orang lainnya ini nanti kalau bisa jangan lagi keluar dari Polda Metro Jaya dan menggunakan baju oranye. Nah, melalui instastory yang diupload oleh si Arif Avanda ini setelah dia selesai dari Polda Metro Jaya dan pulang ya, ini di dalam mobil dia unggah instastory yang mengabarkan bahwasanya ya, this is me, this is
jelas gitu ya. Ini kami udah selesai dari Polda Metro Jaya dan bahwasanya hari ini itu agendanya hanya diundang oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi atas kejadian pada tanggal 17 Januari 2025 kemarin. Arif Afanda dengan bahagianya memberitakan kepada warganet bahwasanya dirinya baik-baik saja, tidak seperti apa yang diimpikan oleh bala-bala Doktip atau bala-bala NM yang disebutkan oleh Arif Afanda di Instastory yang ini.